Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahayu Skarkinanti. Saya dari Rombel ke-6 mata kuliah aplikasi komputer dengan NPM 2501030171. Di sini, saya akan mengerjakan ujian tengah semester. Untuk soal yang pertama, yaitu menghitung jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Di sini kita menggunakan fungsi CONIFS, yaitu sama dengan CONIFS, kurung buka, kita beralih ke kolom G. Lalu titik koma, setelah itu masukkan perintah legal. Karena kita akan mencari karyawan pada Departemen Legal. Setelah itu titik koma lagi, kita beralih ke kolom W. Titik koma, masukkan perintah 5. Karena kita akan mencari tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, yaitu pada angka 5. Lalu, titik koma lagi, kita beralih ke kolom M. Kita akan mencari tingkat stres yang paling tinggi, yaitu masukkan perintah nomor 1. Karena tingkat stres yang tinggi adalah pada nomor 1. Setelah selesai, kita klik Enter. Jadi, untuk hasil dari karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, namun juga memiliki tingkat stres sangat tinggi, ada 25 karyawan. Untuk soal yang kedua adalah menggunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Lalu menentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Di sini saya menggunakan fungsi average if. Marital status pertama yang akan saya cari adalah married. Sama dengan average if, kurung buka, range yang pertama kita isi kolom D, titik koma, kriterianya merit, titik koma, selanjutnya kita ke kolom F, lalu enter. Lalu yang kedua adalah single. Sama dengan average if, kurung buka, kita isi dengan kolom D, titik koma, lalu single, titik koma, lalu kolom F. Enter. Yang ketiga adalah divorce atau perceraian. Sama dengan average if, kurung buka, kolom D, titik koma, lalu kita cari yang divorce. Pada kolom D28, lalu titik koma, ke kolom F lagi. Setelah itu enter. Selanjutnya yang kita cari adalah widow. Sama dengan
average if kurung buka kolom D lagi titik koma karena widget berada pada kolom D 2024 maka di sini saya tulis manual D 2024 titik koma lalu kolom F enter. Di sini sudah terlihat semua rata-rata dari marital status. Selanjutnya kita akan mencari kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Saya menggunakan fungsi max atau maksimal. Kurung buka, lalu blok semua data, enter. Di sini terlihat bahwa kategori dengan rata-rata pengalaman kerja tertinggi berada pada without. Lalu selanjutnya yang terendah sama dengan min, kurung buka, kita blok semuanya, lalu enter. Di sini muncul untuk rata-rata yang terendah itu ada pada single. Untuk soal yang ketiga adalah menentukan job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hour tertinggi. Caranya adalah kita blok dulu semua data, lalu klik insert, lalu pivot table, klik OK. Setelah itu, kita masukkan job level ke bagian rows. Karena di sini kita akan mencari work-life balance terlebih dahulu, kita masukkan work-life balance ke bagian values. Karena di sini masih berbentuk sum, kita akan ganti dalam bentuk average. Di sini saya akan ganti menjadi number. Jadi, job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi ada di level mid, yaitu 3,16. Selanjutnya, kita akan mencari rata-rata job level dari physical activity hour. Caranya adalah work-life balance ini kita matikan dulu centangnya, lalu kita ganti dengan physical activity hour. Kita masukkan ke values. Karena di sini juga masih berbentuk sum, lalu kita ganti lagi ke bentuk average. Jadi, job level dengan rata-rata physical activity hour tertinggi ada pada bagian mid juga, yaitu 2,5. Untuk soal yang keempat adalah membuat sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen, dengan setiap batang dibagi berdasarkan 5 kategori job level. Setelah itu, menguraikan minimal 3 insight atau temuan menarik yang dapat saya simpulkan berdasarkan grafik yang telah dibuat. Caranya adalah blok seluruh data terlebih dahulu. Lalu klik Insert, Pivot Table, klik OK. Di sini kita tarik bagian departemen ke rows. Setelah itu kita tarik job level ke columns. Lalu kita tarik employee ID ke value.
Di sini kita harus pastikan kalau pada values ini sudah menjadi count ya. Karena di sini masih kolom, kita akan ubah menjadi count. Oke, di sini sudah keluar hasilnya. Lalu untuk membuat diagramnya, kita blok dulu seluruh data. Lalu insert. Kita pilih 2D kolom ini. Di sini kita akan tambahkan title dengan mengklik tanda plus pada bagian ujung ini. Lalu kita checklist bagian chart title dan juga axis title. Chart title ini kita ubah menjadi jumlah karyawan per departemen berdasarkan job level. Lalu akses title pada sumbu X kita ubah menjadi departemen. Akses title pada sumbu Y kita ubah menjadi jumlah karyawan. Slide yang pertama, Departemen IT dan Finance memiliki tenaga kerja yang paling besar. Dari grafik terlihat kedua departemen ini menambung jumlah karyawan terbanyak dibandingkan yang lain, menandakan peran utamanya dalam operasional perusahaan. Yang kedua, level mid menjadi komposisi terbesar di berbagai departemen. Sebagian besar departemen didominasi oleh karyawan level menengah yang menunjukkan kebutuhan tinggi akan tenaga kerja berpengalaman. Yang ketiga, jumlah karyawan level awal relatif minim. Bagian intern atau fresher terlihat kecil di hampir semua departemen, mengindikasikan rekrutmen entry level tidak terlalu banyak. Yang keempat, struktur level jabatan tidak merata antar departemen. Beberapa departemen memiliki distribusi level yang lengkap, sementara yang lain lebih berfokus pada level tertentu saja. Yang kelima dan yang terakhir ini, departemen kecil cenderung memiliki jumlah dan variasi level yang lebih terbatas. Departemen seperti legal dan HR terlihat memiliki lebih sedikit karyawan dan tidak selengkap departemen besar dalam variasi job level. Untuk soal yang kelima adalah seorang analisis data ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lalu, saya diminta untuk melakukan 2 analisis data menggunakan data analisis toolpack di Microsoft Excel. Kemudian, menampilkan output hasil pengujian dan menginterpretasikan hasilnya. Yang pertama adalah melakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan karyawan yang tidak memiliki lembur. Yang kedua adalah melakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Langkah yang pertama adalah kita harus memfilter pada kolom ini atau pada kolom Have OT. Klik data lalu filter. Di sini kita akan mencari true terlebih dahulu lalu false. Klik pada tanda panah. Untuk mencari true, kita matikan centang pada bagian false.
klik OK. Di sini akan terlihat hanya data true saja, dan semuanya akan berubah pada data true saja. Lalu pada data job satisfaction, ini semuanya kita blok, lalu kita salin. Setelah itu, kita pindahkan ke kolom yang kosong. Lalu matikan filter yang tadi. Selanjutnya kita akan mencari yang false. Caranya sama, yaitu dengan mengklik bagian panah kecil, lalu true-nya kita matikan centangnya. Di sini akan keluar semua data bagian false saja. Lalu pada data job satisfaction, kita blok lagi sampai bawah. Setelah itu kita salin. Dan kita paste pada bagian false di sini. Jangan lupa untuk mematikan filter yang tadi ya. Selanjutnya, kita akan menggunakan data analis toolpack. Oh iya, ini karena ada satu kolom kosong, saya akan pindah terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan mulai analisis data menggunakan data analis pada toolpack yang ada pada Microsoft Excel. Caranya, klik data, lalu pada ujung bagian sini ada data analyze, kita klik, lalu kita cari nih, t-test to sample assuming unique variances, kita pilih, lalu klik OK. Pada variabel 1 range, kita ganti dengan true. Kita blok semua sejudul-judulnya juga. Lalu variabel 2 range, kita isi yang false. Kita blok juga sama dengan judulnya. Lalu pastikan output optionnya berada pada output range. Di sini kita akan pindah ke kolom AD sebelah sini. Lalu klik OK. Ini bisa disesuaikan ya. Pada data P to tail ini, kita akan klik kanan, lalu klik format cell, kita ubah menjadi number. Lalu chemical process-nya kita ubah menjadi 16. Oke. Berdasarkan hasil uji t-test independent sample menggunakan data analysis toolpack di Microsoft Excel, diperoleh nilai p-value atau totalnya adalah sebesar 7,89E-16. Karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang lembur dan yang tidak lembur. Selain itu, nilai rata-rata kepuasan kerja karyawan yang tidak lembur ada 3,51 lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang lembur, yaitu 3,10, sehingga dapat disimpulkan
bahwa karyawan yang tidak lembur cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan membuat yang korelasi. Selanjutnya, untuk membuat uji korelasi, yang pertama, kita blok dulu kolom L, lalu klik data, klik advance, karena kita akan pindahkan ke kolom yang lain, kolom yang baru. Ini klik L, lalu copy to-nya juga kita geser ke kolom yang kosong, kolom AA, lalu klik OK. Akan otomatis tersalin ya. Lalu yang kedua, kita akan ulangi hal yang sama pada kolom W atau job satisfaction. Klik advance, lalu copy to another location. Ininya kita ganti ke kolom W, list range-nya, lalu copy to-nya kita ke kolom AB. Lalu oke. Ini sudah tersalin. Setelah itu, pada bagian data ini, pada ujung kanan, klik data analisis. Pilih yang correlation, klik OK. Lalu pada input range ini, kita isi workload dan job satisfaction, kita blok keduanya sampai bawah. Setelah itu, output range-nya kita ubah ke AD, kolom ketiga. Oke, lalu klik OK. Di sini sudah muncul, tinggal kita sesuaikan saja. Berdasarkan hasil uji korelasi, diperoleh nilai koefisien korelasinya adalah sebesar minus 0,253425545. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dengan kekuatan lemah antara beban kerja dan kepuasan tenaga kerja karyawan. Artinya, semakin tinggi beban kerja, maka kepuasan kerja cenderung menurun. Namun, hubungan tersebut tidak signifikan atau tidak terlalu kuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.